tahun. Hadirin rahimakumullah. Hari kiamat pasti bakal terjadi. Allah sampai mengatakan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Apabila sudah terjadi hari kiamat, maka tidak akan ada orang yang bisa membohongkannya. Huru hara yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat menakutkan, dan peristiwa yang akan menggoncangkan seluruh makhluk, manusia, jin, bahkan para malaikat, dan semua pada mati. Tidak ada satupun makhluk termasuk malaikat yang meniup sangkakala kecuali dia juga bakal mati. Hanya kalau ditanya kapan terjadinya hari kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada seorang yang bisa mengukur waktunya. Seorang sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah diam. Mata sa'ah? Rasulullah diam. Mata sa'ah? Rasulullah diam. Baru Rasulullah bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya Rasulullah, saya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, kecuali hanya punya rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka kata Nabi, di akhir kiamat nanti kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, dengan Rasulullah SAW. Karena peristiwa hari kiamat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu orang heboh. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi hari kiamat. Orang-orang kafir pada percaya karena yang meramainya juga orang Amerika kafir. Mereka pada takut kalau tanggal itu akan terjadi hari kiamat. Ada juga ramalan seseorang berdasarkan hadis-hadis kata beliau bahwa umatku bertahan selama 1500 tahun. Kalau diukur waktu, kita sekarang sudah tinggal beberapa tahun lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi saya hitung. Bahkan kalau kita melihat syariat ya, kalau kita melihat syariat, tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang sangat besar akan terjadinya hari kiamat, satu pun belum keluar. Dajjal masih terpisah, Dajjal masih terbelenggu, Dajjal belum turun, Dajjal belum keluar. Satu saat nanti Dajjal akan keluar, lepas rantainya, lepas belenggunya, dia akan menjelajah ke seluruh dunia hanya 40 hari saja. 40 hari itu satu hari sama dengan 1 tahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 pekan. Dan hari berikutnya sama dengan 1 hari seperti biasa. Tapi yang 1 hari ini itu, yang 40 hari itu cukup untuk membuat manusia murtad. Orang yang punya iman pun bisa lepas. Apalagi orang yang tidak punya iman. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, 1/3 bagian air hujan ditahan. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, 2/3 air hujan ditahan. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1/3. 1 tahun sebelum Dajjal keluar, 3/3 bagian, artinya semua air hujan akan ditahan. Dunia kekeringan, tumbuh-tumbuhan gagal, manusia kelaparan, manusia kurang makan. Disitulah ujian yang luar biasa. Dajjal turun, manusia dalam keadaan butuh. Siapa yang ingin makmur, siapa yang ingin senang, siapa yang ingin cukup, ikut dengan Dajjal. Yang dia hidup menderita, hidup susah. Tapi katanya umat Islam hanya bisa bertahan hidup hanya dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian
Turunlah Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Itu baru dua tuh berarti kejadian. Dajjal dan Nabi Isa. Fitnah belum cukup sampai di situ. Ya'juj ya Ma'juj turun. Yang sekarang orang menyampaikan teori Ya'juj ya Ma'juj bermacam-macam. Ada yang mengatakan itu manusia. Memang manusia. Bermata sipit katanya. Sehingga orang yang mengatakan, orang yang berpendapat Ya'juj ya Ma'juj itu belum turun disalahkan oleh dia. Tapi yang jelas Ya'juj ya Ma'juj sudah ada di zaman Raja Dzulqarnain. Yang sekarang katanya lagi ditutup. Masa sih bisa seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, segala apa saja yang dikehendaki oleh Allah bisa terjadi. Apa Ya'juj ya Ma'juj itu makhluk yang lain kah? Makhluk itu makhluk yang seperti manusia, yaitu bukan seperti manusia ya. Ada model makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, akal, satu malaikat. Yang kedua manusia. Kemudian jin. Apakah Ya'juj ya Ma'juj dari golongan malaikat? Yang jelas pasti. Sebab malaikat semuanya baik. Berasal dari intinya cahaya. Kemudian jin dibuat oleh Allah dari api yang bentuknya halus, tidak kelihatan oleh mata manusia. Jadi Ya'juj ya Ma'juj juga adalah keturunan manusia. Akan keluar nanti dan katanya tidak akan mati kecuali setelah masing-masing dari mereka mempunyai anak 1000 orang. Ada yang mengatakan makanya perbandingan itu 1:1000. Ada yang mengatakan 1:990. Satu manusia berbanding dengan 990. Banyak luar biasa. Akan merusak dan mengganggu manusia. Tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dikalahkan. Sampai datang satu saat Allah menurunkan ulat menggigit ketiaknya dan pada mati. Masalah baru datang. Bangkai mereka bergelimpangan di seluruh dunia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca kitab Sahih Muslim, itu dalam keterangan juga. Sampai mereka bergelimpangan di seluruh dunia. Bangkai di mana-mana. Mengganggu luar biasa. Tidak mungkin manusia bisa membersihkan. Maka akhirnya Allah menurunkan hujan. Katanya sehingga dibersihkan. Ada riwayat Allah mengirimkan burung segede-gede unta, dilempar entah kemana sampai bersih dunia. Dan setelah itu manusia menjadi pada baik hidupnya karena adanya Nabi Isa alaihissalam. Dunia dalam keadaan subur. Kata Nabi, sebelah kulit buah delima bisa menutupi 10 kepala manusia, saking gedenya. Daun-daunan sebesar-besar telinga gajah. Tanah subur sehingga orang bisa bercocok tanam dengan baik sekalipun di tanah yang kering. Sampai akhirnya nanti manusia
dalam beberapa waktu pada mustahil terjadilah ya tanda-tanda kiamat kubro yang lainnya. Satu malam, satu saat mereka menunggu matahari, sehari, 2 hari, 3 hari, matahari tidak terbit. Gelap dunia. Tiba-tiba matahari muncul di sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Kemudian ada lagi nanti dakwah binatang yang keluar dari bumi ini hanya untuk menstempel manusia mana mukmin, mana kafir. Orang yang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil meninggal dunia, dikirim angin yang dingin, kemudian mereka pada meninggal dunia. Orang kafir tinggal yang tinggal di dunia ini. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman sebelum terjadinya hancurnya dunia, sebelum terjadinya kiamat, tidak ada yang hidup di kalangan manusia kecuali mereka yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling hina. Dan Al-Quran saat itu sudah tidak ada lagi. Orang yang hafal Quran pun bisa lupa. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran pun tidak akan bisa lagi baca lagi, karena tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran sudah hilang.